Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kurniasani dengan nomor Indo Mahasiswa 20041110046. Di video kali ini kita akan bahas materi dari modul 4 DEC Q sama DEC. Di video kali ini kita akan membahas yaitu konsep 1 mengenai konsep dari Q dan DEC. Ya, langsung saja kita ke videonya, membahas materi dari modul 4 GUI, Q, dan DEC. Selanjutnya yang akan dibahas pada video kali ini yaitu mengenai konsep. Yang pertama, konsep dari Q. Apa itu Q? Q adalah metode pengelolaan suatu data di mana data diibaratkan sebagai sebuah antrian. Seperti antrian orang yang mengantri pada suatu kasir, seperti itu. Dalam Q ada istilah namanya FIFO atau konsep FIFO, yaitu data diibaratkan sebagai antrian, di mana data pertama akan masuk pertama dan data tersebut akan keluar pertama, atau disebut dengan first in dan first out. Seperti dalam antrian, jika orang yang mengantri pada bagian pertama, maka orang itu akan keluar pertama kali. Lanjut, dalam operasi Q ada beberapa operasi seperti operasi Q, operasi NQ, DQ, SMT, dan size. Lanjut. Nah, untuk operasi Q yaitu adalah operasi untuk membuat Q baru atau inisialisasi Q kosong. Berikut adalah kodenya. Kita akan membuat sebuah fungsi namanya create Q. Kita akan membuat sebuah list kosong seperti ini, lalu kita kembalikan list kosong tadi. Operasi kedua yaitu NQ untuk menambahkan data pada Q. Berikut adalah kodenya. Kita akan membuat sebuah fungsi namanya NQ. Kita memiliki dua buah parameter. Yang pertama, parameter untuk Q-nya berupa list, dan parameter kedua untuk berupa datanya. Lalu di sini kita menggunakan insert null data. Kenapa menggunakan insert null data? Karena Q akan memasukkan data dari paling depan. Jadi misalnya kita memiliki sebuah antrian. Ini misalnya sebuah antrian. Ini adalah list dengan indeks 0 dan ini adalah indeks terakhir. Ini posisinya front dan ini posisinya rear. Saat kita menambahkan data, kita harus menambahkan pada belakang antrian. Maka kita menggunakan insert untuk menambahkan data di depan list. Seperti itu. Lalu kita kembalikan data Q. Terus ada operasi DQ, yaitu operasi untuk mengeluarkan data pada Q. Berikut adalah kodenya. Kita akan membuat sebuah fungsi namanya DQ. Kita memiliki sebuah parameter yaitu Q-nya. Kita akan mengeluarkan data menggunakan metode pop. Kenapa menggunakan metode pop? Saat sebuah antrian dari data Q yang dikeluarkan adalah data yang pertama kali masuk atau data yang berada paling belakang pada list. Ini indeks 0, 1, 2, 3. Kita menggunakan pop untuk mengeluarkan data terakhir. Lalu ada fungsi isempty, fungsinya untuk mengecek apakah Q kosong atau tidak. Berikut adalah kodenya. Kita akan buat sebuah fungsi namanya isempty dengan sebuah parameter yaitu Q-nya. Lalu kita bandingkan data Q dengan list kosong. Lalu operasi terakhir yaitu size untuk mengecek ukuran Q. Kita membuat sebuah fungsi namanya size, lalu kita kembalikan panjang dari Q tersebut. Lalu di sini ada DQ. Apa itu DQ? DQ atau double ended query. Cara pengelolaan data mirip dengan Q, di mana memasukkan data dan mengeluarkan data dapat dilakukan dari kedua sisi ujung. Nah, maka dari itu DEC disebut dengan double ended queue. Dari ujung kanan dan ujung
kirinya dapat dikeluarkan. Berikut adalah operasi dari deck. Ada deck, add front, add rear, remove rear, is empty, dan size. Lanjut, deck adalah sebuah fungsi yang bertujuan untuk membuat deck baru atau inisialisasi deck kosong. Berikut adalah kodenya. Kita akan membuat sebuah deck, membuat fungsi namanya create deck, lalu kita membuat sebuah list kosong, lalu kita kembalikan nilai list tersebut. Lalu selanjutnya ada fungsi add front atau menambahkan data di ujung paling depan deck queue. Berikut adalah kodenya. Def add front, kita memiliki dua parameter, yaitu pertama decknya, yang kedua datanya. Lalu kita menggunakan metode insert sama seperti queue, kita akan menambahkan data paling depan dari sebuah deck. Lalu ada add rear, yaitu menambahkan data baru di posisi paling belakang dari deck. Berikut adalah fungsinya. Def namanya add rear, kita memiliki dua parameter, yang pertama untuk queue-nya, untuk deck-nya maksud saya, lalu datanya. Lalu kita menggunakan fungsi append untuk menambahkan data di posisi belakang dari deck, seperti itu. Lalu ada fungsi remove front, digunakan untuk mengeluarkan data dari ujung depan dari deck. Berikut adalah fungsinya. Kita memiliki fungsi namanya remove front, kita memiliki sebuah parameter, lalu kita menggunakan metode pop, kita kasih indeksnya 0. Kenapa indeksnya 0? Kita akan mengeluarkan pop dari posisi paling depan dari deck, seperti itu. Lalu lanjut, ada fungsi remove rear, berfungsi untuk mengeluarkan data dari posisi paling belakang dari deck. Berikut adalah kodenya. Kita akan buat sebuah fungsi namanya remove rear, kita memiliki sebuah parameter yaitu decknya, lalu kita keluarkan data tersebut menggunakan pop karena kita akan mengeluarkan data paling akhir. Lalu ada fungsi is empty, mengecek apakah deck kosong atau tidak. Berikut adalah kodenya. Kita akan buat sebuah fungsi namanya is empty, kita memiliki sebuah parameter, lalu kita kembalikan deck sama dengan list kosong. Lalu fungsi terakhir yaitu fungsi size untuk mengecek ukuran deck. Dan berikut adalah fungsinya def namanya size, kita memiliki sebuah parameter decknya, lalu kita kembalikan panjang dari deck tersebut. Nah, misalnya kita memiliki sebuah ilustrasi yang di atas adalah queue dan di bawah adalah deck, dan kita memiliki inputan. Misalnya kita memiliki inputan, lalu kita masukkan pada masing-masing dari struktur data queue. Misalnya kita masukkan queue di sini, lalu kita masukkan ke deck, sama fungsi untuk masukkannya hampir sama seperti ini. Lalu kita masukkan data kedua, memasukkan dari depan seperti ini, sehingga data pertama yang pertama kali masuk akan berada di posisi belakang dari list A5 ini. Lalu kita masukkan sama untuk deck juga, hampir sama, masukkan dari paling depan. Lalu kita menambahkan data lagi. Untuk queue, kita masukkannya dari depan. Untuk deck, kita bisa memasukkannya dari depan atau belakang. Misalnya kita masukkan dari belakang bisa, atau mungkin kita masukkan dari depan bisa, seperti ini. Untuk queue, kita harus mengeluarkan datanya dari paling depan atau di posisi paling belakang list, seperti ini kita keluarkan. Untuk deck, kita bisa mengeluarkannya dari belakang atau dari depan, seperti ini. Nah, sekian untuk video kali ini. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.